Ya, itu tadi sesi pertama sudah berakhir. Kita lanjut ke sesi kedua. Sesi kedua adalah pertanyaan dari panelis. Nah, pertanyaan dari panelis ini sudah ada 4 panelis yang siap. Materi yang akan ditanyakan itu ada 4 bidang. 1. Bidang tata kelola dan birokrasi pemerintahan desa. Panelisnya Bapak Samsi, yaitu Kepala SD Sukakan Bumi Jaya, Kepala SDN Bumi Jaya. Bidang yang kedua yaitu bidang pembangunan dan sosial ekonomi, Bapak Samudin sebagai panelis. Dan yang ketiga bidang pendidikan, kesenian dan kebudayaan, panelisnya Bapak Mawan Mujani. Yang keempat bidang kesehatan dan fakir miskin, panelisnya Bapak Yanteno, Mantri kita tercinta. Kita tercinta. Ya, aturan untuk sesi kedua ini adalah setiap peserta nanti akan mengambil undian, ya, mengambil undian pertanyaan yang ditoples. Ini bukan arisan ya, tapi undian pertanyaan. Undian pertanyaan yang ada di toples per bidang 1 pertanyaan. Ya, itu nomor, ya, isinya nomor. Kita lanjut saja. Yang tadi kalau sudah 01 yang pertama, sekarang dari calon, ya, dari calon nomor 02, ya. Waktu menjawab 2 menit, Pak. Ya, kalau tadi penyampaian visi misi 5 menit. Kalau ini waktu menjawab pertanyaan dari panelis hanya 2 menit. Jadi gunakan jawaban yang singkat, padat dan jelas. Kita mulai saja sesi 2 ini. Ya, kepada calon 02 Bapak Samsul, silakan mengambil undian pertanyaan. 1 saja. Ini, oh ya. Yang pertama adalah bidang tata kelola dan birokrasi pemerintahan desa. Jadi panelisnya Bapak Samsi. Bapak Samsi. Calon sudah mengambil undian, akan saya buka. Ya, alhamdulillah Bapak dapat nomor urut 1. Langsung. Nanti dulu. Sabar. Ya. Amplop pertanyaan sudah ada di panelis. Yang bukan kami ya. Ya. Disaksikan oleh para hadirin. Masih utuh. Ya. Nanti berdiri, Pak. Pak, berdiri kita, Pak. Berdiri aja. Itu Pak ya, tidak dibuka, Pak. Ya. Ya. Sudah siap, Pak panelis? Kalau sudah siap, silakan dibacakan. Mohon didengarkan baik-baik, Pak, supaya paham. Ya, silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa dipertemukan pada siang hari ini dalam acara itu pemaparan visi misi dari ketiga paslon. Dan terakhirnya nanti ada ya pertanyaan dan ada debatnya sedikit. Ya. Jadi kami ya diberi kepercayaan oleh panitia untuk membuat pertanyaan, yaitu dalam bidang tata kelola pemerintah dan birokrasi desa. Ya, kami mohon maaf sebenarnya kami tidak layak sebenarnya membuat pertanyaan ya, tapi karena ya disuruh oleh panitia, ya dipaksa, ya mau nggak mau, ya tapi tidak masalah juga. Ya. Jadi itu ya kami minta kepada paslon ya nomor urut 1, nomor urut 2 ya. Kepada paslon nomor urut 2 ya untuk ya menjawab pertanyaan.
Ya. Pertanyaannya, ya demikian. Tolong Bapak Ibu supaya disimak ya kepada paslon. Ya. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, ya, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ya. Berdasarkan informasi dan pengamatan dari masyarakat Desa Bumi Jaya, tata kelola pemerintahan dan birokrasi desa kita ini bisa kita simpulkan belum berjalan dengan baik, terutama di masa sebelum dijabat oleh PJ Kepala Desa yang sekarang. Ya. Pertanyaan kepada Bapak, menurut Bapak, apa yang salah dalam tata kelola pemerintahan dan birokrasi desa kita ini sehingga belum berjalan dengan baik? Dan jika Bapak terpilih jadi kepala desa, ya Bumi Jaya, bagaimana tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang akan Bapak jalankan? Ya. Untuk menjawab pertanyaan, kami berikan waktu 2 menit mulai dari berbicara. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Jadi kalau ada kesalahan hari ini, ya mudah-mudahan saya itu tidak suka memberi pembenaran, yakni dengan menyalahkan orang lain. Kalau dari awalnya mungkin sudah salah, mungkin dari perekrutannya dulu sudah salah, bukan uji dulu kan nggak diuji kompetensi kayak gini ya, nggak ada debat ya. Jadi itu mungkin kayak gitu juga, atau dari kepanitiaan kalau yang sekarang free. Ingat waktu Pak untuk jawab. Ini mengurangi juga, ya ditambah, ya malah hilang. Ya begini, untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu sesuai dengan visi misi saya, ini menuju desa dan masyarakat yang Pancasilais, yakni sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Apapun tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalaupun kepala desa, saya terpilih nanti sebagai kepala desa adalah sebagai fasilitator saja, sebagai planning, sebagai actuating, sebagai controlling, sebagai evaluasi. Yakni hanya memfasilitasi, yang dibuat rencana kita semua, yakni menyertakan anggota masyarakat yang ada. Kalau kemarin mungkin ada tim 11 atau tim berapa, karena saya juga baru 3 kali kalau rasanya selama Pak PJS jadi di kepala desa ini diundang, ya. Jadi kalau sesuai dengan rapat yang sudah kita bentuk, sesuai dengan musyawarah yang kita bentuk, itu tinggal kita perencanaan itu dilaksanakan. Setelah dilaksanakan kita kontrol. Setelah kontrol kita evaluasi dan kita adakan pembinaan apabila itu kurang sesuai dengan realnya yang sudah berjalan. Dan juga di sini kan sudah ada konsultan desa, ya kan? Sudah ada tim konsultan yang artinya sewaktu kita ada kesalahan untuk melaksanakan program perencanaan anggaran itu kan sewaktu-waktu bisa kita mintai pendapatnya. Ya sudah, kasus semuanya. Terima kasih. Ya. Jadi tepuk tangan untuk paslon 02. Ya, selanjutnya calon 03 dipersilakan untuk mengambil undian pertanyaan. Ya. Undian pertanyaan yang diambil oleh calon 03 adalah nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Ya, silakan kepada panelis. Yang kami siapkan cuma sampai nomor 3. Jadi untuk pertanyaan nomor 4 sebagai cadangan saja, karena kemarin janjinya gitu. Karena pertanyaan hanya sampai 3 saja, maka mengambil lagi 1 undian. Pertanyaan nomor 2. Yang menyaksikan masuk dulu muka ya.
Untuk pertanyaan nomor 2 ya, yang akan dijawab oleh paslon nomor 3 ya. Pertanyaannya begini: akibat dari tata kelola pemerintahan dan birokrasi di desa kita yang kurang baik atau jauh dari yang diharapkan, sehingga penyelenggaraan pembangunan banyak yang tidak jelas. Contohnya seperti tidak ada laporan pertanggungjawaban dana desa, terutama di beberapa tahun sebelumnya. Ini berdasarkan keterangan dari Bapak PJ Kepala Desa. Pertanyaannya, menurut Bapak, apa yang menjadi kendala pemerintah desa kita sampai tidak mampu membuat laporan penggunaan dana desa itu? Ya, kepada Bapak kami persilahkan menjawab. Baik, terima kasih. Jadi apa yang telah disampaikan tadi, sebenarnya ada banyak hal kenapa pelaksanaan pemerintah desa itu tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Yaitu yang pertama, karena ketika merekrut aparatur desa, banyak yang asal mengambil. Jadi asal mengajak karena dia merasa dia teman saya, dia merasa dia dekat, kita ajak masuk, ayo kamu jadi bagian pemerintahan desa. Tapi tidak tahu apa bagaimana caranya dia nanti bekerja, itu tidak tahu. Jadi maka di situ banyak yang disampaikan itu tadi, banyak yang hal-hal yang memang yang dikerjakan itu lain dari apa yang memang diinginkan. Gitu. Jadi perlunya adanya nanti ke depan itu adanya pelatihan yang akan dilaksanakan untuk bagaimana menguji dan melatih dari aparatur desa yang ke depan nanti agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Gitu. Jadi karena dengan ini masyarakat ataupun aparatur desa itu bisa mengerti bagaimana menjalankan untuk buat laporan, buat ini sebagainya. Dan ini juga nanti yang akan jadikan pematerinya ya bukan hanya sekedar dari bagian dari masyarakat sini juga, tapi yang berkaitan dengan dinas-dinas terkait begitu. Jadi mungkin itu, Pak. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada calon 03. Selanjutnya kepada calon 01 dipersilakan mengambil undian. Sudah ada. Ya, undian soal yang tersisa adalah nomor 3. Silakan panelis. Pertanyaan ketiga yang ditujukan kepada paslon nomor 1, Bapak Mariono. Pertanyaannya begini: lembaga-lembaga desa atau lembaga kemasyarakatan desa ya, yang seharusnya menjadi mitra desa ya, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat desa ya, seperti RT, RW, IKK, Karang Taruna, Posyandu, atau LPM dan lain-lain. Itu lembaga desa. Lembaga-lembaga desa kita sering mengeluh dan mereka sering menuai kritikan dari masyarakat. Namun kita memaklumi karena mereka penuh keterbatasan dana, sarana, fasilitas, pengetahuan dan pengalaman yang seharusnya perlu pembinaan oleh Bapak Kepala Desa. Pertanyaannya, menurut Bapak, tata kelola dan birokrasi desa kita ini oleh Kepala Desa salahnya di mana sampai lembaga-lembaga desa kita seperti ini? Kepada Bapak kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Yang pertama yaitu untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa itu harus ada sinergi antara kepala desa, BPD, RT RW sebagai penampung dan sebagai
untuk apa itu menyalurkan aspirasinya harus ada sinergi Pak. Jadi kepala desa sebagai kepala desa itu sebagai pimpinan yaitu harus seiring sejalan untuk melaksanakan pemerintahan desa. Contohnya Pak, untuk sekarang yang berjalan dan untuk selanjutnya itu sekarang kan kayak desa ini sering kosong gitu loh Pak, kayak nggak ada. Jadi untuk kedepannya yaitu kepala desa mengumpulkan BPD perangkat desa membuat kesepakatan Pak. Jadi biar jalan kayak apa gitu. Jadi intinya itu untuk setiap hari itu harus ada yang apa istilahnya itu giliran atau piket di kantor Pak. Jadi kalau udah ada sinergi, udah ada apa itu kesepakatan, perencanaan dalam menjalankan tugas dari masing-masing andekan kepala urusan itu harus tahu Pak tanggung jawabnya apa, kewajibannya apa gitu Pak. Jangan untuk sekarang kan istilahnya itu kadang-kadang itu aktif di saat-saat tertentu aja gitu Pak. Makasih Pak. Ya, beri tepuk tangan kepada Ya, terima Paslon 01. Ya, terima kasih kepada ketiga paslon yang sudah menjawab ketiga pertanyaan yang kami buat. Ya. Pertanyaan itu sebenarnya tidak saya buat-buat. Saya ambil dari keluh kesah biasa yang sering kita jumpai waktu pertemuan, ya. Sering dikeluh kesahkan. Kayak terakhir kemarin. Ya. Jadi intinya dari situ saja saya membuat pertanyaan. Jadi nggak ada yang sifatnya terlalu menguji. Ya, memang keluh kesah biasa. Itu terima kasih. Kami serahkan pada moderator. Ya, demikian tadi pertanyaan dari panelis bidang tata kelola dan birokrasi pemerintahan desa. Selanjutnya panelis bidang pembangunan dan sosial ekonomi di desa. Kepada paslon 03 dipersilakan mengambil undian pertanyaan. Paslon 03 mendapatkan pertanyaan nomor 3. Ya, Digulung lagi. kalau nomor suku ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak calon kepala desa nomor 3. Pertanyaan untuk Bapak karena Bapak telah mencabut pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya yang harus dijawab Bapak tentang pembangunan dan sosial ekonomi. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kegiatan perekonomian masyarakat terganggu sehingga daya beli masyarakat menurun. Seandainya Bapak dipercayakan untuk memimpin Desa Bumijaya ini, program apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal ini supaya keadaan perekonomian masyarakat kembali normal? Sehingga kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Melihat perekonomian masyarakat, saya rasa kalau saya lihat secara kasat mata saya bahwa hari ini masyarakat sedang bergembira dengan kenaikannya harga sawit ya. Jadi saya rasa tidak ada untuk penurunan perekonomian ini tidak ada, saya rasa bahwa mengalami penurunan. Jadi kalau ada yang terjadi begitu maka kalau masih terjadi dengan pandemi ini memang agak susah karena kita apa-apapun juga harus mengikuti aturan yang ada. Jadi kalau kita paksakan mungkin
akan berdampak bagaimana kita nanti akan terkait dengan ini akan berdampak sangat buruk bagi kita juga kalau kita paksakan. Maka untuk meningkatkan perekonomian ini, jadi tetap melaksanakan apa yang memang sudah kewajiban kita dan jangan kita tinggalkan begitu. Dan karena kalau kita tinggalkan ya berakibat bahwa penurunan terus terjadi gitu. Tapi alhamdulillah pada saat ini adanya pandemi ini bukan malah mengalami penurunan menurut saya ya, tapi malah mengalami kenaikan itu dari segi perekonomian perkebunan kelapa sawit itu. Jadi mungkin itu Pak. Jadi kalau kurang puas terhadap apa yang saya sampaikan saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk calon 03. Selanjutnya kepada calon 01 dipersilakan mengambil undian pertanyaannya. Undian pertanyaan untuk calon 01 adalah nomor 2. Terima kasih atas waktunya. Bapak calon nomor urut 1 tadi menjawab mengambil nomor urutan nomor urut 2. Pertanyaan dari kami adalah, selama ini pendanaan desa sangat tergantung pada ADD dan DD. Apabila Bapak terpilih menjadi kepala desa, apa program Bapak untuk menggali pendapatan asli desa atau PAD desa supaya kita tidak hanya tergantung pada bantuan saja? Waktu kami. Pertanyaan yang diberikan kepada kami yaitu bagaimana untuk menggali dana selain dari DD dan ADD. Nah, untuk selama ini untuk pendapatan atau sumber dana yang ada itu yang jelas itu ada, cuma untuk desa kan belum dari termasuk dari koperasi Pak. Jadi nanti untuk segala sumber yang ada itu kami laporkan, kami laporkan ke istilahnya ke Bapak Bupati, camat. Habis itu masyarakat pun harus tahu gitu Pak. Yang pertama, yang kedua untuk menggali dana itu yaitu dengan mengoptimalkan BUMDes lah. Jadi BUMDes itu kita optimalkan untuk perawatan, untuk pemupukan dan lain-lainnya sehingga ke depan itu hasilnya maksimal. Kalau hasilnya sudah maksimal Pak, itu hasilnya nanti kita kembangkan Pak, yaitu dengan cara apabila nanti sudah terkumpul itu bisa kita istilahnya beli plasma untuk desa Pak. Kalau udah punya 1-2 itu bisa menyumbang untuk ekonomi desa. Itu aja Pak, makasih Pak. Ya, beri tepuk tangan untuk calon 01. Selanjutnya untuk calon 02 dipersilakan untuk mengambil undian pertanyaan. Ya, calon 02 mengambil pertanyaan nomor 1. Ya, terima kasih. Calon 02 mendapat undian pertanyaan nomor 1. Pertanyaan dari kami, ya, jika Bapak nanti terpilih menjadi kepala desa, apa program pembangunan dan sosial ekonomi desa yang menjadi prioritas utama selama 6 bulan masa kepemimpinan Bapak dan bagaimana cara mencapainya? 6 bulan, ini waktu awal. Kalau dia nggak berhasil udah
Oke. Terima kasih. 6 bulan. Berarti berapa hari Pak Samsudin? 180 hari. Iya, 180 hari. Nah, pertama itu waktu yang singkat. Bagaimana kalau untuk ayam ngeram aja belum payu itu dijual 6 bulan, masih ayam kampung. Jadi pertama apa yang ada dalam kita? Desa kita adalah rumah kita. Bagaimana supaya kita menuju desa yang intan beriman tadi, yaitu indah, yaitu industri pertanian yang kemudian beriman, bersih, indah, dan aman dan nyaman. Tentunya kita menjalin komunikasi aja itu baru nyampe. Jadi koordinasi dengan RT RW berikut untuk silaturahmi ke RT dengan segenap warga masyarakatnya, diajak kita bersama-sama untuk apa? Untuk merawat desa kita. Paling tidak adalah di depan rumah kita masing-masing. Sampai sekarang ini yang saya lihat itu kan saling ketidakpercayaan, yakni sudah menyerahkan, sudah ada dana desa, sudah ada sudah semuanya bertumplek oleh kepala desa. Kalau saya ditumpleki kayak gitu nggak sanggup. Yang bisa memajukan adalah penjaringan semua. Misalkan sudah dilatrit, sudah didoser, sudah digusur, itu mari kita rawat sama-sama. Karena apa? Itu rumah kita. Ini rumah kita. Seperti kita sudah punya bapak-bapak yang seperti yang di depan ini, para panelis ini mungkin punya tukang bersih rumah, walaupun sudah dibersihkan oleh tukang pembersihnya, tetapi yang punya rumah masih juga membersihkan sendiri. Itu demi kebersihan kita. Masalah ekonomi, jaga kesehatan, karena dengan sehat nanti kita ekonomi meningkat. Sehat, anaknya dibelajari yang benar, untuk kedepannya adalah investasi keluarga yang tidak akan habis. Nah, untuk demikian, untuk menghemat Waktu habis. Beri tepuk tangan untuk paslon calon 02. Dengan demikian, bidang pembangunan dan sosial ekonomi di desa telah selesai. Kita lanjut ke bidang pendidikan, kesenian, dan kebudayaan desa. Kepada calon 01 dipersilakan untuk mengambil nomor undian soal. Pak Mariono. Calon 01 mengambil undian soal nomor 2. Kepada panelis dipersilakan. Dari panelis masih bagus ya? Kami membantu membukanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita. Sedikit saya menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Samsi tadi, bahwasanya seperti yang disinggung oleh Pak Samsul tadi dengan Mas Abibuddin, pada kesempatan ini kita berempat ini ya bahasanya panelis lah, bahasanya orang-orang hebat, tetapi sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Samsi tadi, kalau kita tidak dipaksa dan tidak bahasanya memang disuruh untuk berpartisipasi, sebenarnya berat di kita ya. Jadi pada kesempatan ini saya mendapat tugas dalam bidang pendidikan, kesenian, dan kebudayaan. Kepada Bapak Mariono, jadi pertanyaannya, masyarakat Desa Bumijaya yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan mempunyai kesenian dan kebudayaan yang berbeda. Jika Bapak terpilih menjadi kepala desa Desa Bumijaya, langkah-langkah apa saja yang Bapak jalankan demi terciptanya kesenian kebudayaan yang maju di Desa Bumijaya? Terima kasih, silakan. Terima kasih. Pertanyaannya kami yang disampaikan sama Mas Wawan. Yang pertama yaitu kita di Desa Bumijaya itu kan bermacam-macam suku bahasa. Jadi yang pertama kita bisa untuk merangkul, untuk mendata
ada berapa aja yang kesenian atau kebudayaan yang udah ada. Habis itu aspirasi dari masyarakat yang perlu untuk dikembangkan apa. Setelah itu baru kita membuat planning, yaitu perencanaan gimana kedepannya untuk kesenian itu bisa maju, Mas. Jadi menggali sumber dayanya dari mana, pelaksanaannya gimana, itu kita perbaiki, Mas. Habis itu masing-masing untuk yang kita jaga adalah toleransi. Jadi untuk kesenian itu kan bermacam-macam. Jadi kedepannya dari masing-masing kesenian itu bisa mempererat tali silaturahmi atau toleransi antar sesama. Itu aja, makasih, Mas. Ya, beri tepuk tangan untuk calon 01. Selanjutnya calon 02. Pak Samsul silakan mengambil undian pertanyaan. Calon 02 mengambil pertanyaan nomor 3. Kalau tidak biasa atau gugur nanti. Ya, baik. Kepada Bapak Samsul Mustain, tadi sampai sudah mengambil nomor urut ketiga. Pertanyaannya, masyarakat Desa Bumi Jaya yang pluralisme, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Bagaimana cara Bapak jika nanti terpilih menjadi kepala Desa Bumi Jaya demi mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera? Silakan. Ya, itu pas. Pas dengan visi misi saya. Kalau sudah dibaca sudah ada semuanya jawabannya di situ. Artinya begini, yakni menuju desa dan masyarakat yang Pancasilais itu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda adalah satu. Yakni Desa Bumi Jaya ini adalah, mari kita bikin adalah miniatur Indonesia di tempat yang terpencil, yang jauh dari keramaian ini, tapi masyarakatnya guyup, rukun, adem, ayem, tentrem, indah, dan damai. Kita melalui apa? Melalui adalah kami menjalin komunikasi. Komunikasi ke atas, ke bawah, ke samping kanan, samping kiri, ke multi arah kita komunikasi. Ke atas ke siapa? Ke pimpinan kita, bupati, camat, dan sebagainya. Ke lintas bapak keamanan, ke lintas masyarakat, tentunya itu yang membedakan dan yang menikmati dan mendiami desa kita ini. Sebab kalau selama ini kita tidak ada masalah antar umat beragama, antar ras suku, kan begitu. Kita bergaul baik-baik saja. Mari kita jaga, mari kita teruskan hal yang demikian itu melalui apa? Kalau ibadah nggak mungkin, kita ibadah masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, itu bahasa saya, maaf. Kalau melalui gotong royong kan bisa bareng-bareng. Ayo kita misalkan RT 9 ada orang Lombok, ada orang yang dari NTT, ada orang yang dari Jawa dan sebagainya. Untuk menjalin komunikasi itu yang paling penting. Maka dengan demikian, dengan komunikasi yang nyambung, dengan komunikasi yang harmonis, akan terjalinlah suatu desa yang tertib, aman, dan damai, walaupun budayanya beda-beda, budayanya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada calon 02. Selanjutnya kepada calon 03, dipersilakan. Kepada panelis. Ya, terima kasih kepada Mas M. Abidin. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi kepala Desa Bumi Jaya, bagaimana langkah-langkah konkret Bapak untuk mendukung majunya dalam bidang pendidikan di desa ini, baik dari tingkat pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP? Silakan.
Baik, terima kasih. Jadi untuk mendukung ke lebih konkretnya untuk bagaimana pembangunan tingkat pendidikan, yang pertama kita harus membangun kerjasama dengan pihak dinas, juga dengan pihak swasta juga harus kita bangun semua hubungan kerjasamanya. Jadi untuk meningkatkan hal itu, adanya pelatihan-pelatihan bagi guru-guru didik kita yang memang dari segi pendidikan mungkin kurang, jadi perlunya ada banyak-banyak pelatihan. Dengan ini akan meningkatkan mutu dari bagaimana cara ia nanti menyampaikan, bagaimana cara ia nanti mendidik anak-anak kita yang ada di desa ini lebih tertata lagi ya. Jadi dengan adanya pelatihan ini, jadi dengan adanya pelatihan ini akan meningkatkan daya tingkat dari kemampuan dari anak-anak bagaimana bersaing dengan desa-desa yang lain. Jadi demikian itu dan terima kasih. Ya, beri tepuk tangan pada calon 03 menjawab dengan singkat, padat dan jelas. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke bidang kesehatan dan fakir miskin, ya, bidang kesehatan dan fakir miskin, panelisnya Bapak Yanteno, yaitu mantri tercinta kita. Undiannya mana undian? Nah, saya minta tepuk tangan dari Bapak-Bapak supaya acara ini jadi tambah meriah, tidak membosankan. Ya, karena saya lihat beberapa orang sudah mulai mengantuk. Apalagi para calon. Ya, selanjutnya untuk bidang kesehatan dan fakir miskin kepada calon nomor urut 2 dipersilakan untuk mengambil undian yang pertama. Calon nomor urut 2 mengambil nomor undian soal nomor 1. Silakan Bapak panelis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin kami langsung saja. Untuk paslon nomor urut 2 yang mengambil pertanyaan nomor urut 1, pertanyaan di bidang kesehatan dan fakir miskin di desa. Kami langsung mulai. Sehubungan dengan mitra kerja lintas sektor pihak kesehatan dan pihak pemerintah desa, maka peran serta pemerintah desa sangat diperlukan untuk meningkatkan status kesehatan dan sumber daya manusia di bidang kesehatan di desa tersebut. Pertanyaannya, apabila Bapak terpilih menjadi Kepala Desa Bumijaya, apa langkah dan program Anda untuk menunjang pelayanan serta meningkatkan status kesehatan dan sumber daya manusia di desa tersebut yang meliputi kesehatan ibu dan anak, kesehatan lansia, penanganan balita stunting, kesehatan masyarakat pada umumnya, dan yang lagi booming sekarang yaitu penanganan COVID-19. Terima kasih, dipersilakan. Terima kasih waktu yang disampaikan, pertanyaan yang sudah dilontarkan. Jadi Pak Menteri, untuk kesehatan dan meningkatkan sumber daya, juga menjaga ibu hamil, ibu balita, anak balita. Yang pertama adalah kami sangat menekankan, mengajak kepada semua elemen masyarakat, warga masyarakat untuk tindakan preventif. Jadi pertama tindakan preventif. Kita tidak menunggu kalau sudah sakit baru berobat, tidak. Tetapi supaya tidak sakit, itu gimana caranya? Nah, nanti kalau ini berjalan, tugas Pak Menteri ringan. Itu gimana caranya? Yakni, ya itu tadi kembali beriman, bersih, indah, asri dan nyaman. Lingkungan yang bersih, lingkungan yang indah, bersih dari got-got, dari selokan-selokan, dari air-air, genangan air yang menyebabkan jentik-jentik nyamuk-nyamuk yang berhinggapan di situ. Kemudian yang
Selanjutnya adalah untuk menjaga kesehatan baik itu anak maupun ibu hamil. Itu rasanya ibu-ibu itu kembalinya kepada komunikasi kita yang baik, yakni pendataan. Jangan sampai ada yang ketinggalan, yakni setiap Bapak RT nantinya laporan rutin untuk setiap bulannya. Ada perkembangan dan perubahan warga masyarakat kita. Kalau sudah tahu akan perubahan dan perkembangan masyarakat kita, ada yang usia balita, ada yang hamil, ada yang lansia dan sebagainya. Itu kita menjalin komunikasi dengan lintas yang ada di desa ini. Mungkin dengan senam lansia atau bagaimana. Saya sendiri juga nggak pernah senam saya paling juga merumput untuk sapi kan, senam juga. Artinya kalau lansia itu masih beraktivitas, itu malah awet. Insya Allah kayak demikian, masih awet. Berikut kesehatan jasmani dan rohani. Kalau tadi agama kan ya kegiatan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada 02. Beri tepuk tangan biar meriah. Selanjutnya kepada calon 03 untuk mengambil undian. Calon 03 mengambil undian soal nomor 2. Baik, terima kasih. Pertanyaan nomor 2 untuk paslon nomor 3 masih di bidang kesehatan, yaitu pertanyaannya adalah, apabila Bapak terpilih menjadi Kepala Desa Bumijaya, apa langkah dan program Anda dalam mengatasi permasalahan kesehatan terhadap nafsa, yaitu narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya melakukan berkomunikasi terlebih dahulu kepada pihak terkait atau dinas kesehatan bagaimana tentang mengenangan ini, dan juga bekerjasama dengan pihak BNN ya. Kemudian selain itu kita juga harus memberikan banyak-banyak sosialisasi. Ini juga bekerja sama dengan pihak kesehatan bagaimana memberikan sosialisasi kepada anak-anak muda, karena terkait dengan hal ini itu yang lebih sering terkena itu adalah atau terayu jiwanya itu yaitu anak-anak muda. Jadi harus banyak-banyak dilakukannya sosialisasi tentang bahaya penggunaan obat ini. Jadi untuk menghindari itu, ini juga perlunya penegasan bahwa dengan orang tua untuk menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa ini adalah hal yang paling berbahaya dan akan berakibat kepada peningkatan penurunan otak itu sendiri. Dan mungkin itu Pak yang saya sampaikan, saya tidak terlalu banyak dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada calon 03. Selanjutnya calon 01. Pak Mariana, dipersilakan karena pertanyaannya yang tersisa pertanyaan nomor 3. Silakan Pak Naris. Baik, terima kasih. Pertanyaan nomor 3 untuk paslon nomor urut 1, yaitu pertanyaannya adalah, apabila Bapak terpilih menjadi Kepala Desa Bumijaya, apa langkah dan program Anda dalam mengatasi permasalahan anggota masyarakat yang kurang mampu atau dalam kategori miskin, janda, duda, yatim piatu, yang tidak mempunyai jaminan kesehatan dari pemerintah? Apa langkah dan tindak lanjut Anda? Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang pertama, untuk paket mesin dan anak terlantar yang jelas kan sudah dijamin oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 32. Jadi untuk pemerintah desa yaitu kita
bisa memberi penyuluhan, bisa memberi pengarahan gimana masyarakat asal bisa hidup sehat gitu Pak. Yang pertama, yang kedua yaitu untuk sumber dana untuk mengatasi itu. Jadi untuk desa itu untuk diambilkan dana dari ADD, dari DD kan nggak bisa Pak. Jadi itu kita dengan cara untuk sekarang kan udah ada itu Pak, jimpitan Pak. Jadi masyarakat yang sakit, yang kesulitan untuk berobat itu bisa dibantu oleh itu anggota ibu-ibu jimpitan. Kita tinggal membimbing, membina gimana ke depan untuk anggota jimpitan ini agar bisa lebih efektif dan untuk bisa membantu masyarakat miskin. Itu aja Pak, makasih Pak. Ya, kebetulan kepada calon